Hai, kembali lagi dengan saya Andre dan saat ini saya memiliki aset 100 juta rupiah dalam bentuk mata uang kripto. Dan oleh karena itu saya ingin berbagi sedikit tips untuk kamu yang baru mulai berinvestasi di mata uang kripto. Saat ini mata uang kripto telah berkembang menjadi investasi yang sangat menguntungkan, jauh lebih menguntungkan dibandingkan dengan investasi di valuta asing. Ambil contoh, nilai dari Bitcoin telah berkembang menjadi 1000 kali lipat selama periode 7 tahun terakhir. Selain itu, ada juga Binance Coin yang nilainya naik 6000 kali lipat dalam periode 4 tahun terakhir. Nah, kalau kamu nggak kebayang itu artinya apa, saya kasih contoh nyatanya. Misalnya aja nih, saya membeli Binance Coin sebanyak Rp100.000 pada tahun 2017, maka uang saya akan berkembang menjadi 600 juta di tahun ini, teman-teman. Naik 6.000 kali lipat. Kalau misalnya saya menabung sebanyak 1 juta rupiah di tahun 2017, maka Binance Coin saya saat ini nilainya adalah 6 miliar rupiah. Kalau mempunyai uang sebanyak ini, artinya kita sudah siap untuk pensiun dini ya, teman-teman. Ya iyalah, kamu ambil aja semua uangnya 6 miliar itu, terus kita masukin ke deposito. Nah, dari bunga depositonya aja kamu bisa mendapatkan sebanyak 300 juta setiap tahunnya, atau 25 juta setiap bulannya. Dan saya sendiri, karena profil investasi saya adalah investor yang agresif, maka saya berani nih teman-teman untuk kehilangan 1 juta sekarang demi peluang untuk mendapatkan 25 juta setiap bulannya. Nah, mungkin beberapa dari kalian ada yang skeptis kayak gitu ya. Emangnya bisa? Nah, saya sudah membuktikannya sendiri nih teman-teman. Jadi pada awalnya saya cuma menaruh uang jutaan rupiah saja di cryptocurrency dan saat ini nilainya telah berkembang menjadi 100 juta rupiah hanya dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Jumlah peningkatan yang sangat signifikan, jauh lebih menguntungkan dibandingkan kalian berinvestasi di aset-aset yang lainnya. Nah, pertanyaan saya, apakah kalian berani untuk berinvestasi sebanyak 1 juta rupiah di cryptocurrency untuk nantinya bisa mendapatkan 25 juta setiap bulannya di sisa akhir hidup kalian? Coba bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Buat kalian yang berani, saya mempunyai beberapa tips untuk berinvestasi di mata uang kripto. Nah, tips ini cocok banget buat kalian yang sedang melangkah untuk mencapai kebebasan finansial dari Bitcoin dan mata uang kripto lainnya. Namun sebelum itu, kalian boleh klik tombol like dan subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan biar saya semakin semangat untuk bikin video kayak gini buat kalian semua. Oke, kita langsung mulai aja dari tips yang pertama, yaitu mempelajari cara-cara mendapatkan cryptocurrency. Jadi ada beberapa cara nih teman-teman untuk kita bisa mendapatkan mata uang kripto. Misalnya aja bermain game, mining, airdrops, ataupun membeli mata uang kripto di platform jual beli yang terpercaya. Nah, saya merekomendasikan untuk seorang pemula, mendingan kita mendapatkan cryptocurrency dari bermain game ataupun membelinya di platform jual beli yang telah disertifikasi oleh Bapepti ya teman-teman. Saya sudah pernah merekomendasikan beberapa platform jual beli Bitcoin seperti Indodax, Pintu, ataupun toko kripto. Nah, apabila kita menggunakan platform jual beli yang telah disertifikasi oleh Bapepti, maka keamanan dari nilai investasi koin kita akan lebih terjamin teman-teman. Karena saya sendiri pernah pengalaman berinvestasi di platform jual beli yang bodong. Akhirnya koin-koin saya hilang begitu aja. Oleh karena itu, buat kalian yang ingin berinvestasi di mata uang kripto, lebih baik kalian pertama kali nih membelinya dari platform jual beli yang telah disertifikasi oleh Bapepti. Tips yang kedua ketika kalian berinvestasi di cryptocurrency adalah mulai dari nominal yang kecil. Memang kita ketahui bersama bahwa dari cryptocurrency itu yang paling terkenal adalah Bitcoin ya teman-teman. Dan per tanggal 12 April nilai Bitcoin itu sudah berkembang dari beberapa ratus ribu aja, sekarang sudah menjadi 900 juta rupiah. Tapi bukan berarti kita perlu mengeluarkan uang 900 juta untuk bisa membeli Bitcoin teman-teman, karena kita bisa memberi sebagian dari satu Bitcoin tersebut. Nah, modal untuk bisa membeli Bitcoin ataupun mata uang kripto lainnya itu cuma Rp100.000 aja. Nah, di sini penting banget ya teman-teman untuk kita berinvestasi secara perlahan. Mulai aja dulu dari modal 100.000 sambil melihat hasil dari investasinya.
Apabila kita sudah semakin nyaman dengan berinvestasi di Bitcoin, maka kita bisa meningkatkan nilai investasi kita perlahan-lahan. Kenapa kita perlu merasa nyaman, teman-teman? Karena perlu saya ingatkan bahwa nilai dari mata uang kripto itu memiliki fluktuasi harga yang tinggi banget. Nah, yang perlu saya informasikan juga kepada teman-teman, memang uang investasi saya di mata uang kripto itu sudah mencapai 100 juta rupiah. Tapi kadang-kadang nilainya turun nih teman-teman, jadi 90 juta, jadi 80 juta. Tapi juga bisa meningkat dengan cepat menjadi 110 juta sampai 120 juta. Jadi sebenarnya nilai investasi saya di mata uang kripto itu adalah antara 80 juta sampai dengan 120 juta. Tetapi saya yakin dalam jangka panjang nilai ini akan semakin berkembang. Oleh karena itu, kalian yang ingin tahu berapa sih perkembangan dari nilai investasi saya di cryptocurrency, silahkan subscribe supaya kalian nggak ketinggalan informasi dari channel ini. Selanjutnya, tips yang ketiga ketika kita berinvestasi di cryptocurrency adalah jangan cuma invest di satu mata uang kripto aja. Nah, jumlah mata uang kripto itu banyak banget teman-teman. Ada Bitcoin, Ripple, Aurora, BitTorrent, SmartShare, Binance Coin, Toko Coin. Nah, itu masih banyak lagi gitu ya. Bahkan berdasarkan data yang saya peroleh dari CoinGecko.com, saat ini ada lebih dari 6.000 mata uang kripto. Jadi kita bisa melakukan diversifikasi dengan menyebarkan uang kita ke beberapa mata uang kripto. Misalnya aja nih, kalau misalnya tadi kita pengen investasi sebesar 1 juta rupiah. Nah, 1 juta rupiah ini jangan kita belikan satu koin aja teman-teman. Jangan kita habiskan hanya untuk membeli Bitcoin, jangan kita habiskan hanya untuk membeli Ethereum. Tapi kita sebarkan uang 1 juta ini ke beberapa koin ya teman-teman. Misalnya aja kita bagi 200.000 ke 5 koin yang berbeda. Totalnya kan 1 juta. Atau kita bagi 100.000 ke 10 koin yang berbeda. Totalnya kan juga 1 juta. Jadi kita sebarkan uang kita ke beberapa mata uang kripto. Dengan teknik ini kita bisa memaksimalkan peluang untuk bisa menjadi kaya ya teman-teman. Karena kan pada dasarnya kita nggak tahu nih mana koin yang nilainya akan naik dan mana koin yang nilainya akan turun. Dengan menyebarkan aset kita ke beberapa koin, maka peluang kita untuk menjadi kaya juga akan semakin besar. Kita cukup memiliki keberuntungan satu koin aja berkembang, misalkan tadi 100.000 naik 100 kali lipat kan udah jadi 10 juta gitu ya. Jadi cukup satu koin aja yang naik, maka kita sudah akan menjadi lebih kaya daripada sebelumnya. Lalu tips yang keempat, ketika kamu berinvestasi di mata uang kripto ataupun cryptocurrency, itu adalah mempersiapkan mental. Nah, kita perlu mempersiapkan mental ketika berinvestasi di Bitcoin ataupun mata uang kripto lainnya, karena fluktuasi harganya itu yang tinggi banget teman-teman. Jadi bisa aja nih harganya tiba-tiba naik 50%, bahkan harganya naik 2 kali lipat hanya dalam waktu 1 hari aja. Tapi bisa juga nih teman-teman harganya drop 50% dalam waktu kurang dari 24 jam. Jadi mata uang kripto ini sepertinya tidak cocok buat kalian yang jantungnya lemah kayak gitu ya teman-teman. Oleh karena itu saran saya sebelum kalian mulai berinvestasi di mata uang kripto, itu kalian mengambil tes yang namanya profil resiko investor. Nah, profil resiko investor ini intinya nanti akan dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah investor dengan profil yang konservatif, yang moderat, dan yang agresif. Nah, sepertinya untuk investasi mata uang kripto ini cocoknya untuk investor yang profil resikonya agresif teman-teman. Kalau moderat boleh lah ya. Kalau konservatif sebaiknya jangan, karena tadi mata uang kripto itu fluktuasi harganya tinggi banget, bisa naik tinggi, bisa turun tinggi. Dan kalau kita profil resikonya konservatif, itu biasanya kita akan jantungan tuh. Namun di sini saya juga tidak ingin membatasi, karena saya sendiri berpandangan bahwa mata uang kripto ataupun Bitcoin ini nilainya akan terus naik dalam periode waktu ke depan kayak gitu ya teman-teman. Salah satu alasannya karena Bitcoin dan mata uang kripto lainnya ini semakin banyak diadopsi oleh masyarakat. Jadi karena jumlahnya terbatas dan peminatnya semakin banyak, nah sesuai hukum ekonomi, maka harga Bitcoin dan mata uang kripto lainnya akan terus naik ya teman-teman. Oleh karena itu saran saya nih cuma satu, kalau misalnya kita berinvestasi di Bitcoin itu mendingan nggak usah trading, nggak usah jual beli, tapi kita beli aja secara rutin. Misalkan setiap kali gajian kita beli, terus kita nabung dalam jangka panjang teman-teman. Jadi kita nggak usah melihat harganya berapa, kita beli misalkan 500.000 bulan ini, 500.000 bulan depan, 500.000 lagi di bulan depannya lagi.
sampai nilai investasi kita akan terus meningkat kayak gitu ya. Jadi daripada kita investasi di deposito ataupun investasi di saham, mungkin kita juga bisa sebarkan sebagian dari nilai investasi kita ke mata uang kripto. Siapa tahu nih nilainya masih akan berkembang dan kita akan menjadi jauh lebih kaya dibandingkan dengan apabila kita tidak berinvestasi di mata uang cryptocurrency. Oke, mungkin itulah beberapa tips dari saya untuk kamu yang baru mulai berinvestasi di cryptocurrency. Semoga informasi ini bermanfaat buat kamu. Dan kalau kamu suka dengan konten kayak gini, boleh kasih like untuk mendukung channel ini bisa berkembang dengan jauh lebih baik lagi. Dan kamu juga boleh share video ini kepada teman-temanmu yang baru mulai berinvestasi di dunia kripto. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!